Jadi untuk beban akibat tumbukan kendaraan tuh sudah dimodelkan pada pemodelan saat ini karena untuk beban tersebut itu ada dalam jembatan khusus. Nah, jembatan khususnya itu kayak jembatan yang dilalui kendaraan-kendaraan besar, jadi kayak dump truck, terus kayak ekskavator dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk beban permanen, beban mati ini sebenarnya kita kita nggak perlu menginputkan beban mati karena nanti di sub subnya sendiri yang akan menghitung beban matinya. Kita yang perlu dihitung tuh ada beban mati tambahan. Untuk beban tekanan tanah ini tidak dihitungkan, soalnya ini termasuk dalam perhitungan pembebanan pada abutmen jembatan. Jadi kan kita nggak memodelkan abutmen loh untuk saat ini. Lanjut, ini ada beban mati. Nah, beban mati itu seperti yang tak bilang, beban mati adalah semua beban yang berasal dari berat sendiri jembatan atau bagian jembatan yang ditinjau, termasuk segala unsur tambahan yang dianggap merupakan satu kesatuan dengannya, tetap dengannya. Nah, berat sendiri ini nanti dihitung subnya, jadi kita nggak usah ngitung. Nah, tapi untuk mengetahui berat-berat beban mati di sini ada tabel. Ini kalau aspal untuk bebannya itu berapa kilonewton per meter pangkat 3 besi, kemudian kerikil. Ini ada beton aspal juga, ada beton ringan, ada beton juga, baja kayu dan sebagainya. Nah, ini untuk faktor beban. Nah, ini yang eh, faktor beban tuh untuk batas keadaan ultimate. Jadi untuk safety factor biasanya kita pakai yang biasa aja 1,1 1,1. Lanjut ada beban mati tambahan. Untuk beban mati tambahan tuh biasanya dinamakan SIDL ya. Nah, beban mati tambahan itu contohnya apa aja? Yang pertama itu ada beban trotoar. Kalau semisal trotoarnya tidak dimodelkan dalam SAP, itu ada beban trotoar. Kemudian yang kedua itu ada beban railing. Tahu railing toh? Samping-samping jembatan itu. Nah, kemudian untuk beban ketiga itu kalau semisal kalian terdapat ada inovasi seperti kayak menambahkan solar panel atau ya perintilan-perintilan lain di jembatan, misalkan pot bunga atau hiasan-hiasan arsitektural itu masuk dalam beban mati. Terus lanjut ini ada beban lajur. Nah, beban lajur itu dibagi menjadi dua. Ada beban terbagi merata, ada beban garis terpusat. Nah, bedanya apa? Untuk beban terbagi merata ini nanti kita inputnya plat, ke plat jalannya, plat lajurnya. Nah, kalau beban garis terpusat itu bentuknya itu adalah beban distribusi, frame distribusi yang letaknya ada di tengah bentang. Nanti kita modelkan aja biar paham. Nah, untuk rumusnya itu jika jembatan kurang dari 30 meter itu pakai 9 kPa. Untuk lebih dari 30 meter itu ini rumusnya. Nah, kemudian untuk beban garis terpusat ini nilainya 49 kN per meter. Nah, 49 kN per meter ini nanti kita ulah lagi, kita bagi lagi dengan dimensi jembatan kita. Jadi lebarnya berapa, panjangnya berapa itu nanti kita kalikan. Nah, ini untuk faktor beban dinamisnya itu ada faktor bentang sama FBD. Nah, kalau semisal jembatan kita kemarin ininya berapa? 50 meter ya? 50 kalau nggak salah. Iya 50 toh. Nah 50 untuk beban lajurnya itu kita tinggal tarik garis. Ini ada grafiknya toh. Ini untuk beban 50 meter itu tinggal tarik garis ke atas kemudian ke samping. Jadi ini FBD-nya. FBD itu 40%. Jadi 49 dikali 1,4 atau 40% lebih besar. Tuh untuk beban 100 untuk bentang 100 sama caranya. Kayak gitu. Nah, ini juga faktor apa safety faktornya. Untuk keadaan batas layan, keadaan batas ultimate. Kemudian ada beban truk. Nah, untuk beban truk ini kita nggak perhitungkan karena di dalam SLI 1725 2016 itu jika kita udah menginputkan beban D atau beban 2 ini BGT sama BTG BTR maksudnya.
Nah, itu nggak dimodelkan. Tuh. Nah, untuk beban truk sendiri ini nanti akan berkolerasi sama beban rem. Tapi kan untuk beban truk memang kita tidak memperhitungkannya. Nah, untuk beban rem itu nanti dilihat dari 25% dari berat gandar truk desain atau 5% dari berat truk rencana yang ditambah beban lajur terbagi rata atau BTR. Nah, untuk gaya rem ini diambil yang terbesar dari dua perhitungan ini. Kemudian ada beban pejalan kaki. Beban pejalan kaki itu ada di trotoar. Besarnya 5 kPa untuk trotoar yang lebih lebar dari 600 meter. Nah, kalau kurang dari 600 meter kita asumsikan 5 aja nggak apa-apa. Soalnya buat safety factor juga loh. Lanjut, untuk beban angin. Ini ada rumus-rumusnya, nanti aja kita langsung modelkan aja. Ini beban angin pada kendaraan EW1, kemudian ada beban angin pada struktur. Nah, bedanya beban angin pada ini kan beban angin pada struktur, kemudian ada beban angin pada kendaraan. Nah, bedanya itu nanti itu beban angin pada struktur itu kita modelkannya itu di sini. Semua titik yang ada di kanan kiri jembatan. Di ini dan seterusnya. Nah, kalau beban angin pada kendaraan itu ada di bawah aja. Jadi pada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, pokok di bawah. Lanjut, ada beban gempa. Nah, beban gempa ini masuk dalam respons room. Nah, ini nanti kalian dapat dari Cipta Karya. Nanti bisa dilihat aja cipta karyanya berapa, nanti ketemu SS-nya, S1-nya berapa, nanti ketemu tinggal masukin ke sub-nya aja. Sini modelannya kemarin udah. Nah, ini spesifikasi material. Nah, spesifikasi material ini nanti penting buat untuk pembebanan beban mati tambahan. Ya, kita menggunakan apa? Misalkan baja beratnya segini, beton beratnya segini. Grid awal ini udah semua. Nah, buat load combination. Nah, untuk load kombinasi atau kombinasi pembebanan ini untuk hari ini kita memodelkan ada 1 2 3 4 kombinasi beban. Nah, load combination ini berdasarkan pada tujuan kalian membuat jembatan. Nah, jembatan itu sebenarnya buat apa sih? Kalau misalkan buat contohnya kalau ada pembuatan jembatan khusus untuk jembatan dengan beban berat seperti yang dilewati kendaraan-kendaraan berat itu ada lagi. Kalau ini kan jembatan biasa toh, kita menggunakan kombinasi beban kuat 1, kuat 3, kuat 5 sama layan 1. Ini untuk alasannya kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk kuat 2 ini kan nggak kita modelkan kan, soalnya kita nggak memodelkan jembatan yang memikul beban kendaraan khusus. Nah, ini juga beban hidupnya yang besar, kita beban hidupnya normal-normal aja. Layar-layar. Ya, ini pokoknya untuk jembatan-jembatan khusus lah. Ini ada ekstrim juga, kita juga nanti kemungkinan memodelkan load combination yang ekstrim karena ada gempanya. Jadi kita memodelkan gempa juga. Udah combination. Nah, load combinationnya ini kalian bisa dapat di SNI pembebanan gempa pada jembatan. Lanjut net. Nah, ini kalau udah ditambahkan dengan safety faktornya. Nah, untuk beban matinya ini 1,1, SIDL 2, TD itu kan beban hidup tadi, TP beban berjalan kaki, TB beban rem, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Langsung aja masuk ke sini. Udah pada buka SAP semua? File kemarin nggak hilang loh. Oke, udah siap pemodelan?
Bisa. Langsung. Oke, udah pada buka belum? Belum. Oke, saya tunggu dulu aja biar nggak ada yang ketinggalan. Di sini ada yang pakai SAP 19 itu. Oh, guys.
Udah buka semua? Oke. Langsung aja yang pertama kita lakukan adalah langsung ke load button. Nah, load button ini fungsinya untuk menginputkan beban-beban apa aja yang akan kita bebankan, masukkan ke SAP. Nah, udah semua? Udah? Nah, untuk date ini kita ganti aja, ganti DL sesuai SNI. Add new load button, kemudian date-nya kita hapus. DL. Jadi tinggal DL loh. Kemudian SIDL atau beban mati tambahan. Itu tipenya kita ganti ke super dead. Kemudian add new load button. Kemudian ada pembebanan ada pembebanan beban hidupnya. Beban hidup kan tadi bagi dua atau ada BTR sama BGT. Masukin aja BTR, beban terpusatnya itu masuk ke live, beban hidup. Kemudian ada BGT, BGT masukkan. Kemudian ada beban truk. Beban truknya nggak usah dimasukkan ya, soalnya kita kan nggak memodelkan beban truk kok. Langsung TB aja, beban rem. Kemudian ada beban jalan kaki atau TP. Kemudian ada beban angin pada struktur. Ini kita ganti menjadi win. Mana win? New load button. Kemudian ada EWL, beban angin pada kendaraan. Nah, untuk AP-nya ini kita non aja ya, soalnya kita input manual. Buat EWS sama IWL-nya kita non. Gak kelihatan loh. Gimana? Oh ya. Dia modify dulu. Ini non. Hanya karena itu masukkan. Dan langsung ke situ loh.
Ini aku barang presiden mana? Bisa. Kemudian sudah semua. DR. Hmm. Ini Jadi kok ya sih? sudah semua. Langsung di oke aja. Kemudian kita masuk ke define lagi. Kemudian masuk ke function. Kemudian masuk ke response spectrum. Udah. Kemudian peraturannya kita ganti ke ASCE 716 yang terbaru. Kemudian add new function. Nah, ini kita lihat. Ini kita ini aja diskusi aja. Maunya jembatan kita ada di mana? Jogja, Jakarta, atau di mana? Klaten. Nah, sebelum masuk itu kita masuk ke respon spektrum desain cipta karya. Desain spektra Indonesia ini. rsa.ciptakarya.pu.go.id. Gas 2021/. Apa metu ketane yo? Kusuk lemot. Oh iya, sebenarnya untuk batang tunggal, batang satu bentang, jembatan satu bentang tuh tidak perlu untuk menginputkan beban. Nih, ini kak, aku kemarin nyoba kan untuk klasifikasi situs spektrum respon desain untuk bentang tunggal itu tidak diperlukan analisis gempa, kelihatan nggak? Kemarin aku ngecek, tapi aku lupa webnya apa gitu. Tidak diperlukan analisis gempa, namun buat safety-nya kita masukkan aja, soalnya kan gempa beban gempa itu sangat-sangat rawan, apalagi ada di Indonesia. Masukkan aja. Yuk kalau muncul petanya tuh. Oh, lemot.
guys. Nah, halo. Serah kalian mau kota mana? Nanya apa? Jogja aja. Papua. Papua. Wah, Bener ke Manokwari. Manokwari. Gak ada. Mana? Puncak Jaya. Gak ada sungai anjir. Udahlah Jogja aja ya. Ada nih mbak. Wah, Jakarta. dari Sunda ikan. Nah, untuk spektrum respon desainnya ini sudah diketahui. Ini nilai SS-nya, ini nilai S1-nya. Terus untuk kelas ini kita ganti ke tanah sedang atau tanah lunak ya. Itu biasanya gue tanah sedang atau tanah lunak. Kalau aku ya, ini ada beberapa tipe orang sih. Kalau aku buat penentuan kelas situs tanahnya itu aku pakai tanah lunak karena buat faktor keamanan, lagi-lagi faktor keamanan. Nah, SS-nya diketahui, S1-nya diketahui, kemudian TD-nya, T0-nya diketahui juga 0,20 detik. Udah semua. Di situ kita masukin ke sini. Ini function name-nya kita masukin nama kotanya aja, Yogyakarta. Kemudian untuk SS-nya ini kan 1, ini pokok kalian copy aja. Jangan lupa kalau di Sabtu kita pakai koma bukan titik. Kalau di sini kan pakai titik loh. S1 di copy. Yang di copy cuman SS sama S1 doang. Untuk long period transitionnya kita pakai 20 ya. Ini kan long period transitionnya TL loh. TL 6. Sik. Bentar guys, bentar. Nah, buat long period transitionnya kita pakai ini ada TL-nya TL6. Kemudian set class-nya kita pakai E karena tanah lunak. Udah itu aja yang diganti sih. Ya Allah hilang cah. Udah semua? Oke, tuh. Response. 16.
Jangan lupa pakai koma ya, Sabtu. Ya, sabnya pakai titik. Tapi jangan ngelak aku sih. Ceritanya kayak gini ya, lama kok. Ya lama. Sebenarnya grafiknya tuh sama aja, nggak terlalu pengaruh. Karena aku pengalamanku tuh grafik ini nggak bakal berubah. Udah semua? Oke, di oke, kemudian di oke. Masuk ke define lagi, masuk ke load case. Load case ini nggak usah deh, sorry. Dinamisnya rasa ya. Oke. Nanti ribet, ada perhitungannya lagi. Kemudian masuk ke load combination. Buat kombinasi satu. Nah, untuk kombinasi ini kita lihat di perhitungan di PPT tadi. Nah, ini buat load combination-nya. Buat gini aja. Ini kita. Nah, buat kombinasi satunya kan kuat 1. Ganti aja kuat 1. Kemudian beban-bebannya tuh yang pertama kuat 1, DL-nya itu 1,1, scale faktornya 1,1 kalian add. Kemudian ada SIDL 2. SIDL udah. SIDL 2, kemudian TD 1,8. Nah, SIDL-nya 2. Ya, lagi. Oke. Jadi kemudian di sini kan ada TD. TD itu kan ada 2 atau tadi. Ada BTR sama BGT. Nah, itu sama. Kita masukin dua-duanya dengan scale faktor 1,8 semua. TD-nya kan ada BGT dengan scale faktor 1,8 di add, kemudian ada BTR 1,8 juga di add, kemudian ada TP, di sini ada TP 1,8 sama TB 1,8. Ganti aja TP. Kita sudahi. TP 1,8, TB 1,8. Ya pada inget toh TP itu apa? Dari kaki. TB rem. Bit. Ya gak usah lah. Penting ngapal. Lot kombinimu akses kirim aku mas. Mana? Lot kombin. Yang Tunggumu. ini. Oh, minta kirim.
Ini dijelasin. Bisa. Apakah AC-nya mati berubah menjadi smoking room? Pecah, udah input semua belum? Kuat satunya? Belum? BDL 1,1, SIDL 2, BGT 1,8. Wes. BGT udah? BGT 1,8, BTR 1,8. Terus TP 1,8, TB 1,8. Udah? Udah semua? Oke, di oke aja. Terus lagi add new combos. Kuat 3. Kuat 2 kita nggak model kantor. Kuat 3. Kuat 3. Untuk kuat 3 DL-nya 1,1. Kemudian SIDL-nya 2. SIDL 2, habis itu EWS 1,4. Udah 3 itu aja. Udah semua? Belum. Sudah? Sudah semua? Sudah semua? Oke, oke aja. Kemudian ini ada lagi namanya kuat 5. Sama caranya kuat 5. Kuat 5 DL-nya 1,1. Kemudian SIDL-nya 2. Kemudian TD itu BTR sama BGT. BGT-nya 0,3. Kemudian BTR juga 0,3. Kemudian TP 0,3, TB 0,3. Sama bukan gempanya ini di mana ya? Oh, pantas. Ini kan kurang beban gempa ya. Tadi lupa masukin beban gempa EX sama EY-nya. Ini kalian oke dulu aja kalau udah. Oke. Kita balik lagi ke load case. Case, tadi lupa masukin ke load case. Ini add new load case. Yes.
add new load case. Kemudian di sini kalian ganti aja ininya ke respon spektrum. Kemudian namanya EX. Terus buat fungsinya diganti Yogyakarta. Scale faktornya tetap 1 aja. Udah? Udah belum? Di oke. Salah. Sorry. Ini di add dulu. Jangan lupa di add. 1 aja tapi. Terus di oke. Terus ini copy of load case yang EX. Ganti aja X EY. Terus load name-nya kita ganti U2. Terus kita modify. Nah, bedanya U1 U2 itu apa? U1 ke arah X, gempa ke arah X, U2 ke arah Y. Tuh, jadi kita nginputin 2. Gitu. Ntar tak cek bener apa enggak ini. Kalau udah kalian oke aja. Udah semua? Udah? Kita oke, balik ke load combination. Di kuat 5 tadi kita harus modify lagi karena ada penambahan beban di EX. EX-nya 1 sama EY-nya 1. Scale faktornya 1, EY-nya 1. Oke, udah. Oke. Kemudian ada kuat 5, terus kita masuk ke layan 1, ekstrim 1. Kita masuk ke ekstrim 1. Add new combos. Ekstrim 1. Kemudian masukin aja DL-nya 1,1. Kasih DL-nya 2. Kemudian anjir salah cah. Kuat 5-nya yang ini ya tadi ya. Salah. Ini kuat 5 kita ganti ke ekstrim 1. Sorry. Modify aja kuat 5-nya ganti namanya ekstrim 1. 1,1, 2, 0,3, 1,1. Udah? Udah diganti namanya, kita buat lagi kuat 5. Sorry. Kuat 5 buat DL-nya 1,1. Kasih DL 2. Kemudian EWS 4, EWS 0,4, EWL-nya 1. Sudah semua?
Udah teman-teman? Udah semua? Yang kuat 5. Kemudian tambahin lagi layan 1. Satunya 1, DL-nya. Dan SDL 1. Kemudian EWS 0,3, EWL 1. Bisa 0,3. 0,3. Udah? Udah semua? Tinggal oke, kemudian oke. Combination udah, function udah, case udah semua. Di situ kita modelkan pembebanan. Ini biar normal aja tampilannya, biar enak masukin pembebanannya. Di situ kita masuk ke pembebanan. Yang pertama ada beban mati tambahan. Kan beban mati kita nggak usah nginput lagi toh, karena saya udah ngitungin berat sendiri dari jembatannya. Nah, yang pertama ada beban trotoar. Nah, karena beban trotoar itu kita kemarin udah memodelkan langsung 40 cm. Nah, itu udah dihitung menjadi beban mati. Jadi nggak usah dihitung lagi menjadi beban mati tambahan. Paham? Jadi udah dimasukkan ke SAP. Kalau semisal belum dimasukkan ke SAP, nanti buat plat yang ini sama plat yang ini itu sama. Ini kan kita udah ngebedain loh kemarin. Jadi buat beban trotoarnya nggak usah dihitung. Kemudian ada beban aspal. Nah, kemarin kan kita cuma nginput beton doang loh di lajurnya. Nah, sekarang input beban aspalnya. Untuk beban aspal yang pertama, berat jenis aspalnya berapa? Nah, berat jenis aspal tuh kita dapat kemarin 2200 ya, kalau nggak salah. Di nih spesifikasi material apa? Bentar. Ini nih beton aspal, berat isinya 2,2 kN per meter pangkat 3 untuk berat jenisnya. Kemudian untuk lapisan aspalnya itu berapa? Nah, untuk lapisan aspal itu biasanya pada jembatan itu tebalnya tuh 5 cm. Kemudian kalau semisal ada perbaikan jalan lagi ditambahin 5 cm lagi. Jadi kita merencanakan 10 cm, langsung kita merencanakan 10 cm. Jadi 0,05 kali 2. Hasilnya 0,1. Kemudian untuk input bebannya itu tinggal kali aja berat jenis kali lapisan aspalnya, tebal aspalnya. Nah, itu didapatkan 2,2 kN per meter pangkat 2. Nah, ini merupakan beban area yang ada di plat lajur. Jadi bebannya itu ada di sini, beban aspal. Aduh, melek. Sini, teman.
Kamu biar cepat kalian select aja properties, kemudian area section, masuk ke lajur. Udah. Tadi itu ini select, kemudian properties, kemudian area section. Oke, kemudian lajur. Select. Udah. Udah semua nge-selectnya? Kalau udah, kita masuk ke assign, kemudian ke area load, kemudian masuk ke uniform to cell. Cell ya, yang ini ya. Sebenarnya ini sama ini tuh sama. Nah, bedanya itu karena kita kemarin udah nge-mesh area yang plat. Jadi kita masukin aja ke uniform to cell. Ini sebenarnya pembedanya cuman pembagian beban aja. Kalau semisal uniform to cell itu pembagian bebannya nanti beban terbagi meratanya ke langsung ke plat. Nah, kalau to frame nanti pembagian bebannya itu memang bebannya ada di area, tapi nanti perletakan beban yang sub modelkan itu nanti dimodelkan pada frame-nya gitu. Sebenarnya sama aja. Masuk ke uniform to frame, kemudian di sini ada SIDL, ganti SIDL. Ini enggak usah diganti untuk loadnya. Nah, ini kan masih kilonewton per milimeter pangkat 2 toh. Nah, itu kalian ganti di sini kilonewton per meter. Balik lagi ke assign, area load, uniform to cell. Nah, ini ganti SIDL. Ini kan udah kilonewton per meter pangkat 2. Nah, itu nilainya 2,2. Udah? Udah semua yang lain? Lain. Yes, langsung oke aja. Nah, udah masuk info pembebanannya. Kemudian lanjut ke beban railing. Nah, beban railing kan ada di pinggir-pinggir jembatan ya, ujung-ujung jembatan. Nah, itu hitungannya. Pertama ini ada diameter pipanya berapa. Kemudian ada tebal pipanya. Kemudian ada jumlah pipa tiap span. Nah, maksudnya jumlah pipa setiap span ini itu yang ini. Nah ya, beban ini. Jadi tiap span tuh tiap segmen ini. Jadi jumlah pipanya ada berapa? Semisal ini kan ada pipa 1. Terus ada ini pipa 2. Sini ada pipa 3, pipa 4. Gitu. Paham toh? Nah, kita masukin aja jumlah pipanya. Kemudian untuk berat pipa ini kalian bisa cari sendiri di Google kayak berat pipa diameter berapa terserah. Nanti kalian bisa cari sendiri di Google. Dan untuk input bebannya kita tinggal kali aja. Berat pipa dibagi jumlah pipa tiap span dibagi 2. Nah, dibagi 2 ini kenapa? Karena dibagi 2 itu ada di input bebannya. Input beban itu kita nanti beban railing itu ada di sini. Di tiap titik ini. Nah, itu kenapa kita bagi 2. Nah, untuk beban tengah bentangnya 0,7. Sama aja. Langsung aja kita masukkan ke sini. My God. Nah, kalian klik yang ujung-ujung dulu, yang tepi bentang. Kalau udah, kalian masuk ke join load, kemudian force.
Semacam mas. Ya, ujung aja. Ujung dulu aja. Ya, itu benar. Kalau udah masuk ke force, join load force, kemudian ini ganti tetap SIDL, terus force globalnya kita masuk ke force global Z, soalnya untuk beban railing itu kan ke arah bawah tuh. Nah, itu masuk ke beban Z. Nah, untuk nilainya itu yang tepi bentang 0,35 kN. Jangan lupa dibuat